lagi di channel Asik. Nih, Mimin mau bawain alur cerita dari film Dream About Face. Film yang isinya ngubah-ngubah wajah gitu deh. Sebelum mulai, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Film ini berawalkan tentang kisah tahun 2518 tentang nafsu manusia terhadap kecantikan yang mencapai batas tren atau tertingginya. Karena itu, teknologi bedah plastik telah ditingkatkan dengan menjadi perubahan wajah yang sempurna, mengubah wajah sesuka hati untuk mendorong orang untuk menghindari tanggung jawab dan lupa akan jati dirinya. Para ahli telah berkumpul dan berembuk dan akhirnya menemukan solusinya. Mereka memutuskan untuk mengirim teknologi itu ke lokasi berbagai era. Dan teknologi itu diberi nama OMG atau Oh My God. Cerita ini pun dimulai dari kedua orang yang tak saling mengenal dan saling sibuk menelpon seorang laki-laki yang bernama Zhou yang memiliki paras yang tidak seberapa dan selalu diperlakukan buruk oleh atasannya, dan seorang wanita penulis yang bernama Jiang yang berparas jelek dan gigi yang tonggos itu pun juga diperlakukan tidak baik karena fisiknya. Tiba-tiba saat Ao dan si wanita pun ingin menarik selembar tisu, robot OMG itu pun mulai masuk ke dalam cerita ini sambil memberhentikan waktu agar tidak ada yang tahu. Tiba-tiba, wajah Ao dan Jiang berubah seketika menjadi tampan, cantik, dan rupawan karena robot tersebut. Mereka disuruh untuk bekerja sama untuk mencari 7 wajah selama 7 hari. Lalu, membawanya kembali ke tahun 2518. Mereka pun terheran-heran akan teknologi penceritaan itu. Namun, Ao pun sempat menolak wajahnya menjadi tampan. Namun, akhirnya ia mau. Mereka pun sempat disangka polisi gila dan tak masuk akal. Dan sempat diajak menuju kantor polisi untuk diinterogasi. Tapi, untunglah tidak jadi. Jiang sempat ingin mengelak dari misi tersebut. Namun, Jiang sepakat untuk ikut serta dalam misi tersebut karena ia tidak ingin wajahnya kembali jelek. Kemudian, Jiang kembali ke rumahnya untuk beristirahat. Namun siapa sangka, ia mengetahui temannya itu telah memanfaatkan tulisan hasil karya Jiang untuk dijual kembali. Jiang pun memvideokan percakapan tersebut. Kemudian, Ao pun pulang datang ke rumah dan ingin masuk, tapi ia terhalang oleh semacam ibu kompleknya karena ibu komplek tersebut tak percaya kalau itu Ao, karena kan wajah Ao telah berubah. Untungnya Ao pun berhasil menghilang transparan karena dibantu oleh OMG. Neneknya pun juga tak percaya bahwa itu adalah Ao. Kembali ke Jiang. Setelah ia mengetahui rencana temannya tersebut, ia menjadi sakit hati dan bergegas merekamnya dan hampir ketahuan, tapi diselamatkan oleh Ao karena Ao pun disangka adalah pacar dari Jiang. Ao pun sempat menginap sementara waktu di rumah Jiang karena tidak ada yang percaya bahwa itu Ao. Maka dari itu, ia tinggal di rumah Jiang. Ao pun sempat ke kantornya dan berniat ingin bekerja. Atasannya itu tak percaya bahwa itu Ao karena dulunya Ao adalah orang yang jelek dan biasa saja. Jiang pun bergegas ke gedung entertainment untuk menjalankan misinya, yaitu membantu mengubah wajah orang. Ia mendatangi seorang aktris bernama Ji Xiaoyang. Jiang pun menawarkan kebolehan alat OMG itu. Namun, Xiaoyan tidak percaya akan hal itu. Padahal, Xiaoyan sangat butuh untuk kebutuhan perannya. Mungkin karena ia dihasut oleh asistennya itu. Dan kemudian, film menceritakan tentang sebuah kakak adik angkat yang sedang duduk di restoran. Sang kakak pebisnis pun ingin merokok dan bingung ingin mencari koreknya. Lantas, ia menggunakan kertas lotre milik adik angkatnya itu sebagai korek dan membakarnya. Lantas, si adik marah-marah. Tiba-tiba saja mereka bertengkar dan si adik angkat mengancam kepada kakak jika ia menang lotre, maka kakaknya harus mengganti senilai 1 juta yuan. Ternyata, si adik Qin Sanbao adalah target misi berikutnya. Lantas, Jiang ingin melerai pertengkaran mereka dan Jiang pun didorong hingga terjatuh. Ao pun kembali menjelaskan kepada neneknya dan berbohong. Ia berbohong
bahwa ia adalah rekan kerja dari cucunya. Dan A memberitahu bahwa ia sedang dinas dan akan segera kembali beberapa hari lagi. Tiba-tiba, pacar asli Jiang pun datang ke tempat tinggal Jiang. Dan awalnya, ia tidak tahu bahwa itu adalah Jiang. Ternyata, karena tertipu oleh Paras, ia lebih memilih dan tertarik wanita tersebut. Karena Jiang sakit hati, maka ia mengatakan bahwa ia adalah Jiang, dan Jiang pun mengusir dan memukul pacarnya itu. Akhirnya Jiang dan Ao pun kembali berkumpul. Dan di tengah pembicaraannya, tiba-tiba dan tak disangka-sangka, Xiaoyang datang untuk mengubah wajahnya agar kembali cantik. Dan ternyata wajah dulunya Xiaoyang sebelum operasilah wajah yang cantik. Ketika Xiaoyang sampai di rumah, ia diomel-omeli oleh suaminya karena dia mengubah wajahnya. Suaminya khawatir karena Xiaoyang telah mengubah penampilannya, yang artinya kontraknya telah dilanggar dan mungkin dapat didenda oleh entertainment. Akhirnya Xiaoyang memutuskan untuk keluar, dan sementara ini ia menginap di hotel. Padahal menurut Jiang dan Ao, Xiaoyang yang sekarang malah tambah cantik karena natural. Akhirnya Xiaoyang meeting oleh Kak Dina dan menanyakan kepada Xiaoyang kenapa wajahnya bisa berubah seperti ini. Padahal ia telah mentandatangani kontrak. Tiba-tiba Ao pun menyamar menjadi suami Xiaoyang dan mencoba untuk menenangkan Xiaoyang dan mendukungnya. Tapi waktunya hanya sampai 5 menit sebelum dia berubah ke wujud Ao. Kemudian tiba-tiba Qin Sanbao membawa pisau untuk menyerang kakaknya. Karena kemarin kakak dari Qin telah membakar lotre dari Qin adiknya. Jiang dan Ao pun menawarkan kepada Qin tentang pengubahan wajahnya. Ia ingin diubah menjadi seperti kreditur hanya untuk usil dan menakut-nakuti kakaknya. Akhirnya Qin berubah menjadi kreditur. Namun peraturannya jika kreditur hanya mampu bertahan hingga 5 menit. Kemudian tiba-tiba kreditur asli datang dan Liu, kakak dari Qin pun kebingungan karena ia baru saja mendapati perlakuan kasar dari kreditur. Tapi kenapa sekarang malah jadi membaik? Kemudian kreditur samaran pun masuk lagi dan kembali memarahi Liu dan mengubah perjanjian penagihan uang dimajukan menjadi pukul 10.30 yang awalnya pada pukul 11. Liu pun ternyata telah ke tempat lotre dan ternyata adiknya memenangkan hadiah lotre tersebut. Namun apa daya, hadiahnya hangus karena Liu baru saja membakar tiket lotre tersebut kemarin. Dan Liu sungguh menyesal. Ternyata ibu dari Qin juga sangat sakit saat itu. Dan Qin butuh uang tersebut untuk pengobatan ibunya. Dan akhirnya setelah keputusan, Liu pun menawarkan Qin untuk mengambil uang senilai 1 juta yuan itu ke kantornya. Saat Xiaoyang kembali ke rumah dan suami aslinya tersebut heran karena kata Ji Xiaoyang suaminya itu telah mendukungnya dengan penampilan ini. Akhirnya mereka bertengkar dan Ji Xiaoyang memutuskan untuk keluar dari rumah dan membawa kopernya. Xiaoyang pun ingin melakukan konferensi pers di hadapan media dan ia memakai topeng. Ao pun menjelaskan efek negatifnya jika Ji Xiaoyang tetap menggunakan wajahnya yang ini dan menawarkan untuk mengubah wajah Ji kembali dengan OMG. Kembali kepada kreditur, Qin sebagai kreditur telah sampai di kantor dan berniat mengambil uangnya. Namun, karena mendengar perkataan dari Liu, ia pun tak jadi mengambil uang karena terharu. Dan karena Liu sudah merencanakan agar uang tersebut diberikan untuk Qin untuk pengobatan ibunya. Xiaoyan pun memberanikan diri untuk konferensi pers di hadapan media dan membeberkan dan mengakui kepada publik bahwa ia sempat operasi. Dan media pun mengapresiasi tindakan Xiaoyang itu. Kemudian kreditur asli pun datang dan berniat ingin mengambil uang tersebut. Dan Liu pun melarangnya karena rencananya uang tersebut untuk Qin. Namun kreditur tetap memaksa mengambilnya dan membawanya pulang. Kemudian Jin menyamar menjadi istri kreditur dan mengambil koper berisi uang tersebut yang berada di tangan kreditur. Karena ia tahu bahwa sebenarnya tidak ada kredit apapun karena kreditur berusaha menipu Liu. Akhirnya uang tersebut Jiang kembalikan lagi ke Qin. Kembali ke konferensi pers media, teman Jiang itu pun mengaku-ngaku bahwa itu
adalah karya asli tulisannya di hadapan media. Dan tiba-tiba Jian datang dan membeberkan dan menunjukkan bukti dan video bahwa sebenarnya karya tersebut adalah milik Jiang. Dan Ibu Gina pun marah saat mengetahui semua ini. Dan akhirnya karya diakui kembali kepada Jiang Ziwei. Dan film pun tamat. Nah, sekian guys filmnya. Jika ingin request untuk Mimin bacakan, silakan tulis di kolom komentar ya. Stay healthy and bye-bye.